Silakan Zat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Eh, Setelah kita berhenti agak lama, insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tadhib fi Adilati Matnil Ghail wa Taqrib. Ta'liq dari Matan Abu Syuja oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Kita sampai di bab faraid. Terakhir kita bahas yaitu tentang asobah. Sekarang kita masuk ke bab faslun eh waniswu itu sekarang lah. Ya benar Zat. Yang di tanda Baik, kuning itu. baik kita masuk ke al-furud al-muqaddarah. Jadi ada kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ada asobah, ada furud al-muqaddarah. Asobah sudah kita bahas, kemudian furud muqaddarah juga secara umum sudah kita bahas kemarin, bahwa furud muqaddarah di dalam Al-Quran itu ada 6. Ya, kemarin sudah kita bahas yaitu ar-rub'u was-sulusu wa dhi'fu kullin wa nisfu kullin. Ya, jadi ada rub'u yaitu seperempat kalau ini ya kalau di apa namanya? Kalau diringkas ya dengan kata-kata ar-rub'u was-sulusu wa dhi'fu kullin wa nisfu kullin ini dari tengah ya. Jadi seperempat kemudian dhi'fu kullin itu dua kali lipatnya seperempat itu adalah setengah, dua kali lipatnya sepertiga itu 2/3 ya, kemudian baru wanis fukulin dibagi dua ya, jadi seperempat dibagi dua itu 1/8, kemudian sepertiga dibagi dua itu 1/6. Nah itu ada 4 yang sudah kita bahas yaitu anisfu warub'u wasumunu wasulusani wasulusu wasudus. Baik, sekarang kita masuk ke anisfu fardu khamsah. Ya, sekarang kita masuk ke pembagian siapa saja yang berhak mendapatkan an-nisfu. Ya, atau bagian setengah dari warisan. Eh, Coba antum yang tadi ya, nggak apa-apa antum kasih yang itu, tapi yang hmm, wal warisuna min rijal asyrah wa aqrabul asabat ini setelahnya berarti setelahnya coba bisa. Ya ini. Kemarin sudah kita bahas yang ini ya. Berarti sekarang kita ini fan nisfu fardu khamsah. Jadi yang mendapatkan setengah itu ada 5. Yang pertama al bintu, ya, yaitu anak perempuan. Sebelum kita anak perempuan, kita sebenarnya kita masuk ke paling gampang itu dari az-zauj di dalam yakun ma'ahu waladun wala walad ibn. Di sini sudah lengkap ya, di sini sudah lengkap sesuai dengan matan. Ya, kita sesuaikan yang di tabel aja. Yang pertama al bintu yaitu anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan syarat dia sendiri, karena kalau tidak sendiri nanti dia mendapatkan 2/3, misalnya 2 anak perempuan gitu ya, atau lebih. Kemudian syarat yang kedua adalah adamu taksib, ya, tidak ada asobah, maksudnya tidak ada laki-laki yang setara. Ya, anak perempuan kalau ada anak laki-laki nanti lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi misalnya ada anak perempuan dan laki-laki, berarti warisan itu dibagi menjadi 3. Satu untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Kira-kira seperti itu syaratnya. Saya bacakan syaratnya secara cepat ya, karena Anda pengen menyelesaikan ini sampai sudus nanti. Semoga bisa selesai. Dan bab berikutnya, pertemuan berikutnya, insya Allah kita bahas tentang wasiat. Kemudian yang kedua adalah bintul ibni. Ya, bintul ibni itu anak perempuan dari anak laki-laki. Ya, ketika tidak mahjub tentunya. Ya, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki ini juga seperti al-bint. Ya, dia mendapatkan setengah dengan syarat dia sendiri masih sama seperti tadi. Kemudian tidak ada taksib, tidak ada saudara dia yang laki-laki yang membuat
pembagian itu seperti tadi ya, apa namanya, satu orang seperti dua orang, satu perempuan seperti satu laki-laki seperti dua orang perempuan. Kemudian syarat berikutnya adalah ada tambahan syarat yaitu adamu far'il waris al-a'la. Ya, ya, tidak adanya anak atau apa namanya? Ya anak dari ahli waris yang lebih tinggi ini kan anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau seandainya ada yang lebih tinggi dari dia maka dia tertutup. Misalnya ada apa namanya al-bintu sama al-ibn. Nah, kemudian ada bintul ibni. Ya, maka bintul ibninya nanti dia mahjub tertutup oleh anaknya karena kalau dia misalnya orang meninggal kemudian dia ahli warisnya itu anak perempuan dan anak laki-laki maka nanti dia sudah asobah, sudah menghabiskan semua warisannya. Yang bawah-bawah semuanya mahjub gitu ya. Jadi kalau ada anak dari ahli waris yang lebih tinggi dari bintul ibni ini dia tertutup. Kemudian yang ketiga wal ukhtu minal ab wal maksudnya adalah saudara kandung. Ya, saudara kandung juga mendapatkan setengah. Ya, dengan syarat seperti yang sudah tadi saya sebutkan, ya. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan eh, adamu asli warisin dakar. Ya, tidak adanya asli waris dakar, yaitu asli waris itu ke atas ya, seperti ayah. Ya, kemudian kalau tidak ayah berarti naik ke kakek. Misalnya ayahnya nggak ada kakek, yaitu asli waris. Kalau ada asli warisin dakar, ukhtu syaqiqah ini mahjub. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian ukhtun li'ab. Ya. Ukhtun li'ab yaitu saudara perempuan dari pihak atau saudara perempuan seayah. Kalau tadi yang ketiga saudara perempuan kandung itu bisa mendapatkan setengah dengan syarat-syaratnya. Kemudian ini saudara perempuan seayah. Ya, dengan syarat yang tadi ya ditambah lagi adamul asyiqa, ya tidak adanya saudara-saudara kandung. Ya kalau adanya saudara kandung maka saudara seayah itu dia tertutup. Kemudian kita masuk ke warrubu fardu isnaini. Ya, kita masuk ke rubu. Ya. Tadi kan nisf, ya nisf itu artinya setengah. Sekarang kita bagi dua lagi, yaitu seperempat. Siapa saja yang mendapatkan seperempat? Nah, secara umum kalau kita lihat yang di an-nisf atau yang di setengah itu, dia adalah para perempuan kalau sendiri, gitu ya. Jadi ahli waris perempuan kalau sendiri dia mendapatkan setengah. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, oh afwan, nomor 5 ini azauju ya, afwan, ketinggalan ini. Afwan. Satu, dua, tiga, empat semuanya perempuan, satu lagi laki-laki. Masih di setengah. Ah, Zul. Nomor 5 an-nisfu yang, nah itu yang kelewatan. Ya, azauju idalam yakun ma waladun wala waladu ibnin. Ya, ada 4 orang wanita yang sendiri dia mendapatkan setengah. Ya, kalau dia berdua berarti nanti jadinya 2/3. Nah, kalau di apa namanya di bagian setengah ini ada 4 perempuan apa namanya dan satu laki-laki. Di sini syaratnya berbeda. Karena laki-laki ini hanya seorang yaitu adalah az-zauju yaitu suami. Syaratnya apa? Suami kalau dia tidak punya anak atau anak dari anak seandainya anak dari anak itu tidak ada anak gitu ya. Maksudnya suami akan mendapatkan setengah jika tidak ada far'un waris, tidak ada anak atau tidak ada anak yang ke bawah. Nah, seandainya ada anak maka nanti jadi apa namanya turun menjadi seperempat, dari setengah menjadi seperempat. Jadi suami ya, suami berarti yang meninggal adalah istri. Ya, misalnya suami istri, istrinya kaya, kemudian istrinya meninggal dan belum punya anak, ya.
baik anak dari dia ataupun anak dari istrinya ya. Jadi sama saja. Walaupun buat anak kandung dia, tapi anak istrinya itu membuat menghajab suaminya. Nah, kalau tidak punya anak sama sekali maka dia mendapatkan setengah. Baik, kita lanjut ke ar-rubu'u, fardu isnaini. Ya. Sekarang kita masuk ke seperempat sekarang ya. Seperempat itu fardusna ini ada dua orang yang mendapatkan bagian seperempat. Yang pertama adalah az-zauju ma'al waladi au waladil ibni. Nah, ini tadi adalah nomor 5 yang nisfu itu, yaitu suami. Nah, betul, suami yang ketika ada anaknya, maka dia eh, termahjub dengan hajbun nukson atau tertutup dari setengah menjadi seperempat kalau punya anak. Tapi kalau tidak punya anak maka setengah, gitu ya. Kemudian nomor 2, wahwa satu lagi yang seperempat, wahwa farduz zaujati wa zaujati ma'adamil waladi au waladil ibni. Seperempat ini adalah bagian dari istri atau istri-istri sama, nanti misalnya istrinya 1, 2, 3, 4 sama dapat 1/4. Kalau istrinya cuma 1 berarti seperempat. Kalau istrinya 2 ya seperempat dibagi 2 dan seterusnya. Jika apa? Jika tidak punya anak atau yang ke bawahnya. Nah, jadi suami setengah kalau tidak punya anak, istri seperempat kalau tidak punya anak. Nah, kalau punya anak, suami turun menjadi seperempat. Nah, kalau punya anak, istri turun menjadi 1/8. Nanti ada di sumun ya. Baik, kita lanjut ke as-sumun. Ya, as-sumun 1/8. Ya, kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya satu orang nih sebenarnya. Jadi satu orang tapi di sini ditulis 1, 2, 1, 2 itu syaratnya. Kita lihat az-zaujah ya atau az-zaujat. Putus Ustaz. Cek, cek. Terus ini internet Ana atau admin ini. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Wasumunu fardu wahid. Harusnya gitu ya. Tapi karena di sini ditulis ada dua, maksudnya dua itu adalah pihak. Satu pihak yaitu istri atau beberapa istri. Dengan syarat apa? Ada anak atau ada anaknya anak yang menjadi ahli waris atau tidak termahjub. Baik, kemudian kita masuk ke as-sulusani fardu arba'ah. Ya, sekarang as-sulusan yaitu 2/3. Nah, coba kita lihat sulusan ini dengan an-nisfu. Ya, sulusan itu dengan an-nisfu itu sama. Ya, jadi sulusan itu adalah hum ashabun nisfi idza ta'addadu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan setengah jika lebih dari satu. Nah, illa zauj, kecuali suami. Karena suami nggak mungkin bisa ta'adud. Ya. Ta'adud suami tidak boleh. Nggak perlu dikecualikan memang ya. Karena suami itu tidak mungkin ta'adud. Ya, atau tidak mungkin berbilang. Maka yang bisa berbilang adalah al bintu menjadi al bintaini fa'aksar. Ya, dua anak perempuan atau lebih maka mendapatkan 2/3. Mereka syuroka atau mereka apa namanya 2/3 itu dibagi
rata. Kemudian wabintail ibni, ya, dua anak perempuan, anak laki-laki atau lebih. Wal ukhtaini minal abi wal ummi. Ya, dua anak perempuan dari ab dan atau lebih. Ini menggunakan kata musanna, ini adalah minimal ya. Kalau dikatakan dua maksudnya dua atau lebih. Karena sama saja. Kemudian yang berikutnya wal ukhtaini minal abi. Jadi dua orang perempuan saudara kandung atau dua orang perempuan saudara seayah. Nah, nomor 5, zauj tidak, karena zauj tidak mungkin berbilang. Ada yang bisa berbilang hanya 1, 2, 3, 4 itu. Nah, ini adalah ashabun niswi. Ini adalah orang-orang yang dapat setengah jika mereka lebih dari satu. Baik, lanjut lagi. Wasulusani fardu isnaini. Ya, kemudian kita masuk ke dua afwan. Wasulusu fardus ini. Kita masuk ke sepertiga. Sepertiga itu siapa? Yang pertama al-um idza lam uh, tuhjib. Ya. Apa namanya? Ibu jika tidak terhajabnya. Maksudnya adalah jika tidak ada far'un waris, anak dari ahli waris atau ke bawah. Dan juga mahjubnya itu dengan apa? Mahjub itu maksudnya kalau ibu terhajab nanti jadi sudus, jadi ke bagian sebelahnya. Kalau tidak ada anak atau ke bawah, kemudian tidak ada jam'un minal ikhwah. Jam'un minal ikhwah itu adalah beberapa saudara, baik saudara kandung, saudara li'ab, li'um, ya, baik laki-laki atau perempuan sama saja. Bahkan yang mahjub pun sama. Yang mahjub dari ikhwah itu bisa membuat hajab kepada Kalau tidak ada apa namanya hijab sama sekali atau tidak terhalangi sama sekali, maka ibu itu mendapatkan sepertiga. Itu yang pertama ibu. Yang kedua adalah wahwa al itsnaini fasaidan minal ikhwati wal akhwati min waladil yaitu bagian sepertiga yang lainnya yaitu adalah dua atau lebih dari perkumpulan ikhwah wal akhwat, sama saja antara akhwat dan ikhwah. Kalau di saudara seibu ini sama saja ya, disamakan antara laki-laki dan perempuan. Min waladil maksudnya saudara seibu. Saudara seibu itu berarti ayahnya beda. Jadi ibu membawa anak-anak. Ya, kemudian nikah dengan apa namanya suami. Nah, itu namanya anak bawaan ibu itu al-akh lium atau min waladil ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita wasudusu fardu sab'ah. Ya, kemudian kita masuk ke sini ya. Wasudusu fardu sab'ah dan sudus fardu sab'ah. Seperenam itu ada 7 orang yang mendapatkan bagian seperenam. Yang pertama adalah al ma'al walad. Au waladil ya. Al ma'a walad au waladil ibni au al apa itu? Oh, au isnaini fasaidan minal ikhwati wal akhwat. Afan, enggak kebaca ya. Yang pertama adalah ma'a. Berarti ini adalah yang saya bilang tadi yang apa namanya? Yang tahjibu atau tuhjab. Allati tuhjabu atau tahjibul biman biwalad au waladil ibni au isnan fasoida minal ikhwati wal akhwat. Jadi kan kalau sepertiga tadi ibu kalau tidak ada penghalang. Nah, kalau ada penghalang menjadi seperenam. Apa penghalangnya? Anak. Yang kedua anak dari anak laki-laki atau beberapa saudara. Ya, ya baik saudara laki-laki atau perempuan, baik saudara seayah atau seibu, baik saudara seibu saja atau saudara kandung tadi ya. Ya. Maka ibu akan pindah bagiannya menjadi seperenam. Dari sepertiga menjadi seperenam. Kemudian wahwa lil jaddati inda adamil Ya. Dan itu juga seperenam itu bagian dari nenek ketika tidak ada tidak ada ibu. Ya. Kalau ada ibu maka tertutup tentunya ya neneknya. Seperti kalau kakek ada ayah maka kakeknya tertutup.
Kemudian jadi di situ sebutkan jaddah inda adamil ya. Jadi al jaddah itu seperti syaratnya ya. Seperti syaratnya tadi. Syaratnya yaitu tidak mahjub. Mahjubnya dengan hajabnya itu. Ya. Jadi kalau ada jaddah, kemudian ada anak atau anak dari anak laki-laki atau dua saudara, maka dia mendapatkan 1/6. Nah, tapi seandainya ada ibu, maka tertutup dengan ibu, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian wali bintil ibni ma'a binti sulbi. Nah, ini eh, bintil ibni yaitu anak perempuan dari anak laki-laki dengan jadi seorang meninggalkan anak perempuan ya, anak perempuan, kemudian dia satu lagi ahli warisnya adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Maka anak perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan sudus takmilata as-sulusaini. Karena bintu sulbi itu mendapatkan nisfu. Antum bisa cek bintu sulbi itu di bagian setengah tadi ya. Ya. Kemudian bintul ibni dia mendapatkan takmilata sulusain. Dia mendapatkan apa? 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kemudian nomor 4, wa huwa lil ukhti minal abi ma'al ukhti minal abi wal Ya, ini juga sama kaidahnya. Ada saudara seayah, saudara perempuan seayah dan ada saudara perempuan kandung. Ya. Jadi ukhti minal ab, saudara seayah, kemudian ada saudara kandung. Nah, saudara ayah dan saudara kandung, maka saudara seayah itu mendapatkan 1/6, saudara kandung dia mendapatkan setengah sebagaimana bagian setengah tadi, takmil atas tulusain. Karena untuk menyempurnakan 2/3. Ya, ya 2/3. Nah, seandainya tidak seperti itu, maka bisa jadi nanti al-ukhtul itu bisa jadi mahjub. Baik, kemudian berikutnya adalah nomor 5, wa huwa fardul abi ma'al waladi au waladul ibni. Ya, ini juga 1/6 ini adalah bagian dari fardul ab. Jadi al-ab itu pembagian bisa jadi bagiannya itu asobah, bisa jadi dia mendapatkan 1/6, bisa jadi dia mendapatkan 1/6 terus plus sisanya. Ya, jadi al-ab itu ada tiga kondisi. Bisa jadi dia asobah, asobah itu dapat sisanya total habis ke ayah. Bisa jadi dia mendapatkan 1/6 saja, ya bisa jadi dia mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, kalau di sini disebutkan syaratnya ya, wa fardul abi ma'al waladi au waladil ibni. Jadi kalau dia punya farul waris, ya punya anak dan ke bawahnya, maka bapaknya itu nggak mahjub total, hanya mahjub menjadi turun bagiannya yang asalnya mungkin asobah atau asobah dan sisanya menjadi 1/6 saja. Ya. Kemudian nomor 6, wa fardul jaddi inda adamil abi. Ya, ini juga bagian dari kakek ketika tidak ada ayah. Syaratnya apa ya? Seperti syaratnya ayah. Ditambah satu syarat lagi ketika ayahnya tidak ada, gitu ya. Syaratnya seperti syaratnya ayah. Jadi eh, jad atau jaddah atau nenek itu seperti kedudukannya ibu. Sebagaimana kakek itu seperti kedudukannya ayah. Ya, maka disebutkan fardul jaddi inda adamil abi. Ketika adanya ketika kakek tidak ada ayah, maka kakek mendapatkan seperti bagiannya ayah dengan syaratnya ayah, gitu ya. Yang ketujuh, wa huwa fardul wahid min waladil ummi. Ya. Kalau seandainya saudara seibu itu hanya satu dan dia mendapatkan warisan, tidak tertutup maksudnya, maka mendapatkan 1/6. Ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah ashabul furud dalam kitabullahi ta'ala. Dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti juga ada furud yang tidak disebutkan dalam kitabullah. Akan tetapi pembahasannya hanya di 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 bab ini saja ya. Untuk pendalaman silahkan nanti antum bisa ikuti durus matan rohabiyah atau yang lainnya. Karena di sini memang kita belajarnya hanya sebatas membaca matan kemudian dengan sedikit talik dari beberapa kitab.
Karena di sini syaratnya itu detail, maka saya tidak membacakan dengan detail karena ini memang harus dipelajari dengan pelan-pelan dan perlahan-lahan, harus paham dari step by step gitu ya. Tapi kalau hanya sepintas nanti malah kita sebutkan seluruh syaratnya malah nanti agak bingung ya ininya ya, memahaminya. Ya, daripada seperti itu maka anak akan terangkan secara global aja seperti ini. Baik, kita lanjut ke bawah. Boleh geser lagi ya. Ya, di sini judulnya adalah man yaskutu minal warasa. Wa biman yaskutun, ya, wa man yu'assibuna akhwatahum wa man yarithuna duna akhwatihim. Ya. Pertama adalah siapa yang yaskut. Ya. Yaskut itu dia gugur dalam warisan. Siapa yang menggugurkannya? Siapa yang mengasobai saudara perempuannya? Karena nanti ada apa namanya? Asobah yang disebabkan karena saudara perempuan. Jadi misalnya kalau satu orang perempuan itu setengah, kemudian seandainya dua orang perempuan itu 2/3. Nah, tapi kalau ada saudara laki-laki, ya, jadi satu orang perempuan ada laki-laki apa namanya satu, jadinya satu laki-laki satu perempuan atau satu laki-laki dua perempuan maka menjadi asobah. Nah, itu nanti kita bahas. Wa man yaritsu duna akhwatihim. Ada juga yang asobah-asobah yang mereka menjadi ahli waris dengan jalan asobah bukan ashabul furud, tapi saudara perempuannya tidak ikut gitu. Walaupun ada, tapi tidak ikut. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Ya, watas kutul jaddatu bil Tadi sudah kita terangkan ya bahwa kalau apa namanya ada ibu, maka nenek itu dia gugur karena tertutup oleh ibu. Ya. Kemudian sebelahnya wayas kutul ajdadu bil ab. Nah, begitu pula ketika ada ayah, ada kakek, maka kakek itu mahjub dengan apa? Dengan al-ab. Maka kakek tidak mendapatkan apa-apa atau gugur. Sebagaimana gugurnya nenek kalau ada ibu. Wayas kutu waladul ma'a arba'ah. Nah, sekarang waladul itu tadi adalah saudara seibu. Ya, saudara seibu akan gugur jika ada 4 pihak. Yang pertama al-walad. Kalau ada walad, kalau ada anak, maka dia gugur. Ya, dia mahjub. Ya, karena anak ini menutup banyak pihak ya. Kemudian waladul ibni. Waladul ibni itu kalau dia apa namanya? Seorang yang meninggal memiliki anak, anaknya meninggal duluan tuh daripada si bapak. Nah, dia si anak ini punya anak waladul ibni. Nah, setelah anaknya meninggal nih bapaknya meninggal lah warisan dari bapak ini turun kepada waladul ibni. Kalau ada waladul ibni, maka saudara seibu tadi itu mahjub atau dia terhalang. Kemudian berikutnya al-ab. Ya, al-ab yaitu ayah. Kalau ada ayah, maka saudara seibu juga terhalang. Atau al-jad. Kalau misalnya masih ayahnya nggak ada, tapi ada kakek, maka kakek itu menutup warisan siapa? Saudara seibu. Ya. Jadi saudara seibu itu lemah. Ya, banyak apa namanya ditutup oleh lingkaran yang atau ring yang lebih dekat ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa ahli waris itu ada ringnya, ada ring satu yang tidak mungkin tidak dapat warisan, ada yang ring 2, ada yang ring 3. Nah, ada ke atas, ada ke bawah, ada ke samping. Kalau ke atas itu usul, yaitu bapak, kakek, dan ke atasnya. Kemudian ke bawah itu furu, anak, dan seterusnya ke bawah. Nah, nyamping itu namanya hawasi. Saudara, kemudian dan seterusnya. Kemudian sebelahnya wayaskutul akhli ab wal ma'asalasah. Ya. Dan gugur akhli ab wa Ini kalau disingkat kandung. Ya, saudara laki-laki kandung itu gugur dengan adanya 3 pihak ini. Yang pertama al-ibnu. Kalau ada anak, maka saudara itu gugur. Jadi misalnya ada orang meninggal, kemudian punya anak dan punya saudara, anak laki-laki ya. Nah, saudaranya nggak dapat kalau dia punya anak laki-laki karena anak laki-lakinya itu asobah mengambil seluruh harta warisan sang ayah.
Kemudian wal ibnul ibni, anak dari anak laki-laki seandainya dia tidak tertutup tadi itu ya. Ya, kalau misalnya dia seperti kasusnya seperti tadi, anaknya sudah meninggal duluan, bapaknya masih hidup, dia punya cucu dari anak laki-laki yang meninggal itu. Nah, kemudian bapaknya meninggal, maka seluruh warisannya diambil oleh ibnul ibni. Ya, maka saudara-saudara sang mayit itu tidak mendapatkan warisan. Kemudian berikutnya adalah ini juga al-abu, ayah ini juga menggugurkan warisan saudara kandung. Kalau ada ayah, maka saudara kandung itu gugur. Ya, jadi kalau apa namanya eh, orang meninggal, kemudian masih punya ayah, ya, dan juga punya saudara kandung, maka warisannya asobahnya ke ayah, gugur yang saudara kandungnya. Baik. Wayas kutu waladul ab. Ya, dan gugur warisan saudara seayah. Ini waladul ab itu maksudnya saudara seayah. Jika ada apa namanya? Jika ada pihak-pihak ini. Ya, kita lihat ya. Yang pertama, haulai salasa. Kenapa dikatakan haulai salasa? Karena sama seperti sebelumnya ya. Ada al-ibnu, kemudian ibnul ibni, kemudian al-abna ditambah satu lagi wabil akhi minal abi wal Ya, kalau ada saudara kandung, maka saudara seayahnya mahjub atau yaskut berarti dia gugur. Ya, saudara seayah dia tidak mendapatkan apa-apa karena tertutup oleh saudara kandung. Ya, ditambah dengan yang menggugurkan yang depan tadi anak atau anaknya anak atau ayah. Kemudian kita ke samping lagi. Wa arba'atun yu'asibuna akhwatahum. Ya, ada 4 pihak yang ketika ada apa namanya? Ada saudara perempuannya dia menjadi asobah. Ya. Yu'asibuna akhwatahum. Yaitu ibn. Kalau ibn berarti al-bint berarti ya. Jadi kalau al-ibn itu asobah. Kalau ibn sendiri asobah, mendapatkan seluruh harta warisan. Misalnya seorang meninggal, meninggalkan satu anak laki-laki saja, udah asobah. Asobah itu sisa seluruh hartanya ke anak itu. Nah, kalau ada, kalau ahli warisnya cuma satu anak perempuan, dia mendapatkan setengah saja. Nah, kalau ada laki-laki dan perempuan, maka menjadi asobah. Jadi, arba'atun yu'asibuna akhwatahum. Jadi dia menjadi asobah bagi, apa namanya, dengan adanya saudara-saudara mereka, yaitu saudara-saudara perempuan mereka, yaitu al-ibnu biwujudi al-bint. Kemudian wabnul ibni, ya, biwujudi bintul ibni, tentunya ya anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tentunya kalau seandainya ada cucu perempuan maka itu juga menjadi asobah. Dan itu tidak harus dari satu ayah. Ya, tidak harus dari satu ayah. Bisa jadi beda ayah, tapi kalau ada status cucu laki-laki dan ada status cucu perempuan, kemudian anaknya sudah tidak ada. Jadi misalnya ada orang meninggal, kemudian eh, bapaknya belum meninggal ya. Ada seorang meninggal, bapaknya belum meninggal. Nah, si yang meninggal ini memiliki anak laki-laki. Kemudian dia punya saudara laki-laki juga memiliki anak perempuan. Dua-duanya meninggal, bapaknya masih hidup atau kakek kalau di sini ya. Karena kalau menerawang ini anak khawatir malah bingung kalau kalau anak terangkan dengan verbal seperti ini. Harusnya memakai tulisan atau dengan bagan. Tapi secara umum ya. Jadi kalau seandainya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, baik anak laki-laki yang sama atau berbeda, maka itu menjadi asobah. Berarti bagiannya menjadi satu bagian untuk perempuan, 2 bagian untuk laki-laki. Ya, baik. Kemudian nomor 3, wal akh minal ab wal Ya, yaitu saudara laki-laki kandung. Minal ab wal itu kandung. Ya, berarti kalau saudara laki-laki kandung, ada saudara perempuan kandung, itu menjadi asobah. Lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi bagian laki-laki satu, bagian laki-laki dua, bagian perempuan satu. Kemudian wal akh minal ab, akh minal ab apa namanya? Yaitu saudara seayah. Ya.
saudara seayah laki-laki. Kalau seandainya ada saudara seayah perempuan, maka dia menjadi asobah apa namanya? Dengan adanya anak perempuan tadi, lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, kemudian yang terakhir wa arba'atun yarithuna duna akhwati. Nah, ini ada 4 golongan atau 4 pihak yang mereka mendapatkan warisan, akan tetapi kalau ada ada saudara perempuannya nggak dapat warisan. Ya, kalau yang di sebelah kanan tadi, kalau ada saudara perempuannya menjadi asobah, tapi kalau di sini kalau ada saudara perempuannya dia tidak ada warisan. Yang pertama adalah al-a'mam, paman-paman dari ayah dapat warisan dan warisannya adalah asobah. Ya, dengan ketentuannya kalau dia tidak mahjub tentunya mahjub dengan anak atau dengan kakek, ayah dan seterusnya. Nah, tapi kalau seandainya ada eh, bibi dari ayah, maka bibi dari ayah itu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ya, itu walaupun pamannya laki-laki, paman dari sang ayah itu yang laki-laki itu dapat warisan, tapi bibinya enggak. Kemudian Banul A'mam itu anak dari paman, ya, saudara sepupu, ya, itu nggak dapat, ya, bukan ahli waris. Wa banul akh, ya. Banul akh itu adalah anak dari apa namanya? Saudara laki-laki. Wa asobat maulal mu'tik. Ya, afwan. Wa banul a'mam itu anak dari paman itu dia mendapatkan warisan tapi saudara perempuannya enggak. Jadi banatul a'mam enggak dapat gitu ya. Kemudian wa banul akh itu anak dari saudara laki-laki. Ini anak dari saudara laki-laki itu keponakan ya. Itu dapat yang laki-laki tapi yang perempuan tidak dapat. Nah, gitu. Kemudian wa asobatul maulal mu'tik. Jadi pihak laki-laki dari pembebas budak. Nah, apa namanya? Saudara perempuannya nggak dapat. Nah, ini adalah 4 pihak yang dia mendapatkan warisan, tapi saudara perempuannya tidak dapat apa-apa. Nah, ini adalah apa namanya? Bagan dari matan Abu Syuja dari pembahasan Al-Furud Al-Muqaddarah fi kitabillahi ta'ala. Baik, mungkin cukup ya insya Allah. Coba geser ke bawah. Masih ada bagan lagi nggak ini? Oh, berarti nggak ada ya. Ini bab wasiat nanti. Insya Allah bab wasiat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi karena memang faraid itu adalah ilmu tersendiri dan antum butuh pendalaman tentunya. Ya, jadi antum memang harus belajar detail satu persatu, difahami pelan-pelan, kemudian dilatih dan seterusnya karena ada hisab, ada perhitungan. Kita baru cuman memberikan gambaran umum saja. Nanti antum bisa hafalkan Al-Furud Muqaddarah tadi dengan syarat-syaratnya. Kemudian asobah itu siapa saja dengan syarat-syaratnya. Nah, baru nanti bisa dihitung. Ya, bisa dihitung pembagiannya. Dan itu ada ilmu tersendiri karena kita di sini hanya sebatas pengenalan, maka kita cukupkan dengan matan dan sedikit penjelasan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin eh, itu saja ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di bab wasiat. Baik, saya kembalikan ke Akhzul Qarnain. Betul. Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Eh, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Eh, ini Ustaz, Anda juga pengen nanya, Ustaz. Ya, Yang ini tadi nih, Ustaz. Ini kalau dia istrinya lebih dari satu, maksudnya seperlapannya itu masing-masing istri atau ya dibagi 4 istri. seperlapan itu dibagi 4 istri gitu. Betul. Jadi Oh makanya iya. di sini ada zaujah sama zaujat. Oh gitu. Padahal Iya. sebenarnya kan hakikatnya satu kan. Nah, Tapi karena posisinya kalau dia punya 4 istri, ya sama, tetap 1/8. Jadi dibagi berarti makin dikit ya. makin dikit. Makanya nggak apa susah ya kalau istri ridho di poligami itu karena bagiannya sedikit dari makin dikit gitu. Ya, Ustaz. kecuali istri yang kaya mungkin ya. Istri yang kaya beda urusannya itu. Ya, Ustaz, jazakallah khairan. wa iyyakum. Mungkin Ini dari yang lain. ya. Jadi
tidak bisa mendetail ya. Kalau mendetail nanti ada pelajaran tersendiri, insya Allah. Mungkin nanti dengan Ustadz Mus'ab atau Ustadz Nur Fajri bisa buka. Mungkin kayaknya sudah ada. Ustadz Nur Fajri punya Rahabiyah kan, kalau nggak salah. Belum ya? Eh, kayaknya di lain Ustaz. Di lain. Oh, di taib. di sini belum diupload. Taib, taib. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya, insya Allah. Kita cukupkan dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam.